Oke, hari ini kita akan bahas mengenai hukum pergeseran Wien. Jadi hukum ini pertama kali dirumuskan oleh Wilhelm Wien, seorang fisikawan asal Jerman pada tahun 1893. Dan dari sini dia berhasil mendapatkan penghargaan Nobel di bidang fisika. Luar biasa sekali. Kenapa bisa demikian? Jadi kalau saya tangkap sih dari hukum ini, jadi kan ada benda panas yang menghasilkan sinar. Saya punya dua benda nih, ini panas, terus yang satu lagi lebih panas. Ternyata tipe sinar yang dihasilkan antara kedua benda ini berbeda. Nah, dari situ nanti kita akan mempelajari bahwa sinar yang dihasilkan itu energinya bisa dihitung. Itu pertama kali dikemukakan oleh Max Planck pada 1900, yang akan berujung pada fisika kuantum ya, lahirnya fisika kuantum. Itu adalah suatu paradigma baru dalam dunia fisika yang melihat cahaya sebagai sesuatu yang diskrit, bukan sesuatu yang kontinu, yang nanti akan berujung pada penemuan seperti elektron, proton, serta neutron. Ya pokoknya luar biasa sekali lah. Oke, kemudian kalau misalnya kalian belum lihat yang video saya yang kemarin, yaitu hukum Stephen Boltzmann, sebenarnya kalian lihat lebih dahulu supaya kalian bisa memahami mengenai hukum pergeseran Wien ini. Oke, selanjutnya Wien menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek, ke frekuensi yang lebih tinggi apabila suhunya semakin meningkat. Oke, gampangannya kira-kira seperti ini. Jika saya punya benda panas, katakanlah matahari ya, matahari paling gampang kan dia mengeluarkan sinar. Nah, jikalau suhunya semakin tinggi, maka panjang gelombang daripada sinar yang dihasilkan akan semakin pendek. Oke. Jadi misalnya saya punya matahari suhunya 500 Kelvin. Nah, dia mengeluarkan sinar ya. Katakanlah sinar yang dihasilkan akan seperti ini panjang gelombangnya. Nah, terus kalau saya naikkan suhu matahari tersebut menjadi 1000 Kelvin, maka sinar yang dihasilkan akan bagaimana? Dia akan semakin pendek. Semakin pendek panjang gelombangnya. Oke, bisa dilihat di sini. Berarti kan panjang gelombangnya akan menjadi semakin pendek berapa kali lipat? Setengah kali lipat ya. Oke, jadi dia linear. Kalau suhunya naik jadi 2 kali lipat, maka panjang gelombangnya akan menjadi setengah kali lipat. Linear aja nggak ada masalah kok sebenarnya. Dan yang menarik di sini adalah panjang gelombangnya. Jadi kalau kita cuma melihat panjang gelombang daripada sinar tersebut, kita mampu mengetahui suhu daripada benda hitam tersebut. Nah, ini yang luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot meletakkan termometer pada benda hitam tersebut. Nah, jadi dari jauh pun udah kelihatan ya, dari tipe sinar kita bisa tahu suhu daripada benda tersebut. Nah, aplikasinya saja adalah yang kemarin itu infrared thermometer. Jadi ya dari jauh pun kita bisa tahu suhu daripada manusia tanpa perlu repot-repot meletakkan termometer di kulit daripada orang tersebut. Luar biasa sekali. Oke, kemudian yang agak susah. Oke, lanjut. Sebelah sini adalah grafik spektrum radiasi benda hitam. Ini sedikit susah dipahami, sabar dulu. Jadi adalah grafik yang bagian bawah adalah panjang gelombang, bagian atasnya adalah intensitas daripada sinar. Intensitas itu ya saya nanti dulu ya. Oke, panjang gelombang itu yang lebih penting. Jadi perhatikan sebelah titik sebelah sini 3000 Kelvin. Itu kan panjang gelombangnya di sini ya. Panjang gelombangnya di sini. Jadi misalnya 3000 Kelvin di sini ya. 3000 Kelvin sebelah sini. Nah, kemudian kalau saya punya suatu benda yang suhunya 6000 Kelvin, maka titiknya pasti di tengah-tengahnya sini. Ya kan? Setengah kali lipat ya panjang gelombangnya. Oke, dan intensitasnya akan semakin tinggi, semakin besar ya. Besar energinya. Seperti 6000 Kelvin. Seperti ini. Kemudian yang agak susah itu kurvanya. Kurvanya ini agak repot yang digambarkan. Kira-kira seperti inilah ya. Ini kurva radiasi benda hitam. Ini 3000 Kelvin, sedangkan yang 6000 Kelvin ya kira-kira seperti inilah ya. Oke. Jadi bagian yang kurva ini adalah
menyatakan intensitasnya. Intensitas itu berasal dari, benar-benar masih ingat, energi per satu waktu atau daya dibagi dengan luasnya itu, atau ya berasal dari P sama dengan konsentrasi Boltzmann, emisivitas A serta T pangkat 4 yang kemarin itu ya. Dan kemudian A-nya dipindah ke sebelah sini, jadi P per A ini. Nah, berarti ini sebenarnya ya sama aja sebenarnya rumusnya. Intensitas itu adalah kepadatan daripada energinya itu. Kurang lebih sama. Nah, terus jangan lupa bahwa grafik luas daripada grafik yang sebelah sini, yang kecil ini, bandingkan saya yang besar ini, mestinya adalah 16 kali lipatnya kan ya. Nah, yang kemarin itu kalau suhunya 2 kali lipat, maka intensitasnya akan menjadi 16 kali lipat. Jadi luas daripada grafik yang besar ini adalah 16 kali lipat dari yang kecil. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu sedikit sulit memang. Oke, lanjut. Kemudian grafik hukum pergeseran Wien ini sangat bersesuaian dengan teori daripada gelombang elektromagnetik yang disampaikan oleh James Clerk Maxwell ya. Dia sangat sesuai ya, pas gitu rasanya. Meskipun mereka berasal dari fenomena yang berbeda. Oke, tapi ya untuk membahas seperti ini butuh video tersendiri ya, yang mungkin nanti suatu saat akan saya bahas mengenai gelombang elektromagnetik. Kita skip aja dulu. Oke, maka kemudian rumus daripada hukum Wien adalah lambda max pada intensitas maksimum dikali dengan suhu T sama dengan B. Nah, mengapa rumusnya bisa demikian? Jadi yang tadi itu, jikalau suhunya semakin besar, maka panjang gelombangnya akan justru malah semakin kecil. Nah, ini kan berarti kan dia kalau tulis dalam bentuk perbandingan, dia perbandingan terbalik. Ini semakin besar, ini justru malah semakin kecil. Maka kita kalikan silang, lambda kita kalikan dengan T, maka akan kita dapatkan lambda T sama dengan bukan 1 ya, melainkan dia adalah suatu konstanta. Nah, di sini itu adalah konstanta Wien yang B sebelah sini ya. Ini rumus yang sangat simpel, luar biasa. Oke, lanjut. Oke, lambda max adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum. Intensitas maksimum yang pada titik yang satu titik yang tadi itu aja, yang pada titik yang 3000 yang sebelah sini, yang titik ini serta yang 6000 yang sebelah sini aja yang dibahas pada hukum Wien itu. Kalau pada keseluruhan kurva kita perlu hukum Planck ya. Oke, kemudian dikalikan T itulah suhu. Jangan lupa selalu menggunakan satuan Kelvin. Sama dengan B itu adalah konstanta Wien yang nilainya adalah 2,898 dikalikan 10 pangkat min 3 MK. MK itulah K-nya itu Kelvin, M-nya itu apa coba? M-nya itu adalah meter Kelvin ya, bukan mili Kelvin. Oke, kemudian rumus ini sangat mirip dengan rumus pada gelombang elektromagnetik ya. Panjang gelombang kali frekuensi sama dengan C. Mudah-mudahan semuanya sudah menguasai ini. Jadi sekali lagi ya, jikalau suhu suatu benda itu semakin panas, maka panjang gelombang yang sinarnya justru semakin pendek, semakin kecil. Yang akibatnya frekuensinya semakin tinggi menurut teori gelombang elektromagnetik itu ya. Oke, frekuensi semakin tinggi, maka energinya juga semakin besar ya. Wajar ya, energi semakin besar kan suhunya semakin panas, energinya pun juga semakin besar. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dari hukum Planck ya sebelah sini. Oke, mari kita lanjutkan. Apa sih bedanya hukum Stefan Boltzmann dan hukum Wien? Ini saya ingin menekankan sekali lagi. Tentu saja bukan cuma rumusnya, ini semua kita juga udah bisa ya. Jadi yang kemarin benda panas menghasilkan sinar. Nah, kalau Stefan Boltzmann itu dia berbicara mengenai energi daripada keseluruhan benda hitam tersebut, energi totalnya. Nah, sedangkan kalau Wien berbicara mengenai tipe daripada sinarnya. Sinar seperti apa yang dihasilkan oleh benda panas tersebut. Ya, ini sedikit berbeda. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaannya. Oke, kita lanjut ke trivia. Ini juga sangat menarik. Oke, ini saya punya api. Apa sih bedanya sinar biru serta sinar warna merah? Tentu saja warnanya, kayaknya semua orang juga tahu. Tapi dalam fisika, kenapa bisa berbeda warnanya? Karena panjang gelombangnya berbeda. Jadi merah itu, katakanlah panjang gelombangnya lebar seperti ini, sekitar 700 nanometer. Nah, kalau biru, seingat saya sekitar 400 nanometer. Dia lebih ramping. Sinar warna biru lebih ramping. Akibatnya apa? Kalau dari hukum Wien yang tadi, terus ya suhunya lebih tinggi yang warna biru ya. Ya itu makanya LPG itu kalau warna gas apinya itu biru, berarti dia bagus.
Nah, perhatikan juga di api ini pangkalnya berwarna biru. Nah, ini yang paling panas adalah bagian pangkalnya ini, tentu saja ya. Kemudian dia menjadi, ini sebenarnya warna kuning ya. Ini kuning sebenarnya adalah perbedaan antara warna merah serta hijau. Jadi kalau warna merah dan hijau digabung dia akan menjadi berwarna kuning ya. Mungkin itu kenapa kita nggak bisa melihat warna merah di sini. Oke, selanjutnya ini gambar tukang las. Jadi ternyata tukang las itu dalam bekerja dia itu melihat daripada warna daripada besi tersebut. Jadi kalau dia dipanaskan sampai berwarna putih, dia akan lebih mudah untuk dibentuk ya daripada yang warna merah. Dia jadi lebih lunak. Oke, dan kemudian kalau dia dipanaskan lagi sampai warna lebih panas lagi warna biru ya. Jadi kalau melihat temperatur warna, jadi awal itu warna merah itu suhu yang nggak terlalu panas, terus warna putih kemudian sampai ke warna biru ya. Jadi pada spektrumnya pergeserannya kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut, nah dari hukum Wien kita juga dapat tahu suhu permukaan matahari. Menurut hukum Wien nilainya adalah 5778 Kelvin. Oke, itu suhu permukaan matahari. Ini dilihat dari panjang gelombang pada intensitas maksimum yang nilainya adalah 501 nanometer. Nah, kalau dari temperatur warna itu mestinya adalah warnanya matahari itu hijau kebiruan ya. Jadi warna matahari utama adalah hijau kebiruan. Sebenarnya seperti itu. Tapi karena matahari juga mengeluarkan warna Michiko Hibiu, akibatnya dia sebenarnya itu warnanya akan bertubrukan ya. Akan berkumpul menjadi satu sehingga dia warna aslinya sebenarnya adalah putih ya. Jadi warna sebenarnya matahari adalah putih. Ya mungkin nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, lanjut. Trivia dari kemudian ada satu lagi nih, hukum Stephen Boltzmann yang kemarin saya lupa bahas. Jadi apa bedanya baju warna hitam dengan warna putih? Sebenarnya itu adalah emisivitasnya. Jadi ternyata baju warna hitam itu cenderung memiliki emisivitas yang lebih besar daripada warna putih ya. Yang artinya dia lebih mudah menyerap panas sekaligus memancarkan panas. Jadi kalian coba aja sendiri di rumah, baju warna gelap sama warna terang kalian coba jemur di sinar matahari. Dan bahannya harus sama ya, misalnya sama-sama katun ya. Ada baju warna hitam, ada baju warna terang. Kalian coba biarkan aja selama ya beberapa detik aja, terus kalian coba pegang, kalian rasakan pasti lebih panas yang baju warna hitam ya. Jadi dia emisivitas daripada baju warna gelap lebih besar daripada baju warna terang ya. Oleh karena itu hikmahnya adalah kalian jangan menggunakan baju warna gelap di siang hari karena pasti akan terasa lebih panas. Oke, sip.